Halo sobat investor, balik lagi dengan Rizky. Jadi di sini kita akan analisa sebuah saham yang berpotensi naik di bulan Oktober. Saham ini adalah salah satu saham kendaraan yang ada di Indonesia ya, kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Jadi ini biasanya naik di bulan Oktober. Dari tahun 2018 hingga tahun 2021 itu pasti naik. Terus bagaimana di 2022? Oke, kita akan analisa dengan dua aspek, yaitu aspek fundamental dan teknikal. Oke, langsung aja kita masuk ke analisa. Oke, ini adalah analisa saham Astra International based on seasonality. Kita bisa lihat seasonality untuk Astra dari 2018 hingga 2021 selalu mengalami hijau pekat. Bagaimana di 2022? Kita akan bahasnya dengan aspek fundamental dulu. Oke, yang pertama kita membahas yaitu dengan growth revenue, kemudian net profit margin, PE ratio, dan earning per share. Oke, yang pertama adalah pertumbuhan penjualan secara annual. Dari tahun 2010 hingga tahun 2020 ini sempat turun, tapi kita bisa lihat hasil terbaik 2020 ke 2021 itu hampir separuhnya, hampir 100% peningkatannya, hampir 100%. Oke, kita akan coba breakdown. Oke, dari kuartal 2 2020 hingga saat ini itu trennya selalu naik. Jadi keuntungannya dia tiap kuartal itu naik. Ini untuk Astra. Jadi semakin banyak orang yang beli kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Makanya saham ini total pendapatannya dia naik terus. Oke, secara kuartal. Oke, berikutnya secara pertumbuhan laba bersih annual. Kita bisa melihat ada peningkatan cukup drastis dari 2020 ke 2021. Hampir separuhnya juga, hampir 100%. Kita coba breakdown. Untuk kuartal, cukup pesat kenaikannya dari kuartal pertama 2022 hingga kuartal 2 2022. Mungkin ini efek tidak ada pembatasan, jadi semuanya longgar sehingga orang pada beli kendaraan. Kita bisa lihat banyak sekali di jalan-jalanan ada plat motor, plat mobil baru. Itu efeknya ini sehingga total pendapatannya dia, laba bersihnya dia naik. Oke, berikutnya yaitu kita pertumbuhan pendapatan per saham PE ratio. Ini bagus, jadi semakin kecil PE rasionya semakin bagus. Kita coba breakdown juga. Oke, dari kuartal pertama 2022, kuartal 2 2022 itu turun. Nah, ini sangat bagus juga ya, karena PE rasio kalau mendekati nilai wajar itu bagus banget untuk dikoleksi saham ini. Oke, kita coba untuk yang terakhir yaitu laba bersih per saham. Oke, ini saya sempat tercengang juga karena 2012 hingga 2021 itu earning per share-nya stabil terus. Keren juga ini. Dia bisa mempertahankan laba bersih atau laba per sahamnya supaya stabil terus. Kita coba breakdown juga. Ya, tapi di breakdown ini ada kenaikan. Ini bagus banget untuk awalnya. Jadi kemungkinan dia di 2022 bulan Oktober mendatang diproyeksikan bakal naik. Oke, itulah untuk analisa fundamental. Berarti yang pertumbuhan penjualan kita setuju ya, bagus. Laba bersih kita setuju juga. Pendapatan per saham kita setuju, dan laba bersih per saham kita setuju juga. Oke, pertanyaannya, kapan timing yang pas untuk beli? Kapan timing yang pas untuk beli? Di sini kita menggunakan rasio fundamental dulu. Jadi ini saya buka dulu. Oke, jadi kita coba lihat untuk analisa fundamental kapan harus masuk saham ini. Di sini saya menggunakan price to book value secara kuartal. Kita bisa mendapatkan angkanya, berarti bahwa di kuartal 2 2022 itu stabil. Dari kuartal pertama, kuartal kedua di 2022 itu agak menurun. Tapi di 2021 itu sempat angkanya hampir rendah. Kemudian naik lagi di kuartal pertama, kemudian turun lagi sedikit di kuartal kedua. Oke, ini untuk fundamental, berarti bisa diproyeksikan kita bisa masuk. Karena apa? Karena rata-ratanya sekian. Oke, sekarang kita masuk ke teknikal. Oke, untuk teknikal kita coba time frame yang lebih besar yaitu weekly. Di sini saya melihat saham ini sangat bagus sekali polanya. Jadi di sini saya coba gambarkan seperti ini. Di sini ada market structure. Kemudian di sini dia kalau misalkan beli di sini ini sangat bagus, pas momennya naik. Oke, tapi kita nggak bahas itu, tapi kita bahasnya posisi di sini. Kita ganti time frame yang lebih kecil, daily. Oke,
Di sini saya akan beli pas di harga sini. Oke, saya akan beli pas di harga sini. Jadi pokoknya zone ini saya akan beli dengan resiko di 6.500. Targetnya, untuk target saya ada dua, di sini sama di sini. Oke, jadi target saya ada dua, yang bawah sama yang atas ini. Untuk zone-nya saya boleh memproyeksikan di sini ada zone ini, boleh beli di zone ini. Jadi di zone ini ada di 6.625 dan 6.725. Ini zone yang bagus sekali untuk beli dengan batas resiko di 6.500. Dan targetnya di 7.300 hingga 7.700. Ini adalah trading plan untuk bulan Oktober di saham Astra Internasional Indonesia. Oke, mungkin sekian dari analisa saham ASII. Apabila ada teman-teman yang ingin request saham, silahkan DM atau silahkan komen di bawah, saya tunggu. Oke, apabila ada yang salah, mohon dimaklumi. Jadi ini sebuah analisa dan disclaimer on teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya, sampai jumpa.